Bertemu lagi bersama saya Muhammad Anik dari ethnico.com. Di video kali ini saya ingin memberikan sebuah contoh website untuk berbagai kebutuhan perusahaan. Jadi website ini tuh cocok banget untuk teman-teman semua yang lagi pengen bikin website company profile, perusahaan, bisnis atau apapun, dan itu bisa nanti jangka panjang. Jadi bisa dilegalitasin PT, CV, dan lain sebagainya. Nah, seperti apa contohnya? Simak video ini. Oke, kita bisa simak di layar ini ya. Jadi saya punya salah satu contoh website di mana ini hasil dari pengerjaan tim Ethnico Agency untuk salah satu klien kami. Contohnya itu di sini kita bisa lihat nama websitenya itu Optima Glass, teman-teman ya. Jadi ini nih, PT Optima Berkat Sinergi. Nah, linknya sudah saya taruh di deskripsi sama di pin kolom komentar. Teman-teman bisa klik aja, nanti langsung masuk websitenya. Kita klik ya di sini. Nah, ini adalah contoh websitenya. Jadi nama websitenya optimaglass.co.id, dan ini adalah website untuk perusahaan atau company profile, di mana website ini itu memiliki fitur atau informasi sesuai sama kebutuhan perusahaan. Jadi untuk membangun website perusahaan biasanya itu ada beberapa poin penting yang harus kita taruh atau kita pasang di website kita. Nah, beberapa hal yang penting itu biasanya ada halaman home ya, home atau beranda. Ini pertama. Nah, di halaman home beranda ini biasanya kita akan memberikan informasi secara global seputar perusahaannya. Contohnya kayak gini nih. Kalau website Optima Glass di sini tuh ada judul ya, judul sama tombol button kontak. Jadi ini adalah judulnya, supplier kaca tempered terbaik, pengiriman kaca ke seluruh kota di Indonesia. Terus ada tombol button kontak. Kalau diklik kontak nanti otomatis akan masuk ke halaman kontaknya. Kemudian kita scroll ke bawah lagi, di sini ada tentang overview tentang perusahaannya ya. Jadi di sini Optima Glass adalah distributor dan penyedia kaca dengan pengalaman lebih dari 6 tahun dan seterusnya. Kemudian ada juga poin-poin unggulan atau poin-poin penting. Ini opsional, biasanya bisa dipasang atau enggak. Intinya itu di sini ada overview tentang garis besar itu perusahaan apa gitu. Terus biasanya di bawahnya ada tombol button lagi untuk melihat company profile secara lengkap. Nah, kalau Optima Glass sendiri, ketika diklik lihat company profile, mereka mengarahkannya ke Google Drive. Jadi siapapun yang pengen lihat company profile Optima Glass bisa lihat di Google Drive ini. Ya, kayak gini. Kemudian scroll ke bawah lagi, di sini ada produk-produknya. Jadi ada produk eksterior, terus ada produk interior juga. Terus di bawahnya ini dia memberitahu glass processing ya, kayak gini. Terus ke bawahnya lagi portfolio atau project seperti ini. Kalau ada tombol button juga, kalau pengen lihat semua projectnya bisa diklik di sini. Kemudian di sini ada how to order. Jadi ada 3 langkah order sederhana. Pilih produk Optima Glass, sesuaikan spesifikasi pesanan, terhubung dengan kami. Dan di sini ada alasan kenapa memilih Optima Glass atau company ini gitu ya. Kualitas produk tinggi, kapasitas produksi besar, pelayanan dan layanan yang baik. Nah, baru di bagian bawah di sini ada juga form order atau form kontak seperti ini, lokasinya, kontaknya, sama emailnya. Terus baru widget footer atau halaman bawah websitenya ya. Jadi halaman pertama itu yang biasa ada atau yang harus ada itu homepage ya, atau halaman depan yang ini. Oke, gini ya. Terus halaman kedua biasanya ada halaman about atau tentang. Jadi biasanya halaman kedua itu tentang. Di halaman tentang itu bisa berisi tentang informasi lebih lengkap lagi tentang perusahaannya. Jadi kalau di depan itu kan cuma overview atau cuplikan sedikit lah ya, garis besar perusahaan ini tentang apa gitu. Tapi kalau di halaman about atau di halaman tentang itu biasanya lebih lengkap. Nah, contohnya kayak gini nih. Ini terus di sini ada keterangan lagi lebih jelas. Optima Glass adalah perusahaan prosesor dan supplier kaca Asahimas yang ada di Indonesia dan seterusnya. Jadi lebih lengkap keterangannya biasanya. Terus keunggulan juga bisa dikasih, terus kontak. Jadi intinya ini adalah halaman kedua, halaman about yang harus ada. Terus bisa juga untuk halaman lainnya itu halaman produk atau service biasanya, atau layanan. Ini menyesuaikan sama company teman-teman atau bisnis teman-teman. Kalau produknya fisik berarti biasanya nama menunya itu produk,
Tapi kalau misalkan kategorinya itu layanan atau jasa, biasanya service. Jadi sesuaikan aja, intinya itu apa yang ditawarkan dari bisnis teman-teman itu ada di halaman terpisah. Contohnya kalau di Optima Glass, di sini ada halaman produk. Nah kayak gini. Jadi Optima Glass ada dua produk, produk eksterior dan juga produk interior. Produk eksterior itu meliputi yang ini nih. Terus untuk produk interior meliputi yang ini, gitu ya. Tergantung teman-teman nanti untuk di bagian service atau produknya ini isinya apa. Kemudian di Optima Glass itu ada tambahan kayak bikin halaman baru tentang glass proses ini ya. Nah kayak gini nih. Ini opsional biasanya, cuman kalau nggak salah kemarin itu klien kami itu dia request untuk halaman ini secara terpisah. Nah terus ada juga halaman project atau portfolio lah ya, portfolio. Nah kalau misalkan udah ada halaman produk, baru nanti ada halaman portfolio. Nah halaman portfolio ini biasanya berisi tentang semua project ataupun proyek yang sudah selesai digarap oleh perusahaan, kemudian baru ditampilkan di dalam website dan ada di halaman project biasanya. Kalau Optima Glass sendiri di sini our project gitu ya. Di sini ada beberapa portfolio 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, yang ada image-nya 6, kemudian yang lainnya berupa teks seperti ini. Halaman ini biasanya nanti tergantung sama industrinya apa gitu ya. Nanti tampilannya bisa beda-beda. Intinya di halaman ini tuh menerangkan tentang portfolio dari perusahaan ini. Kemudian di website company profile bisa juga ditambahkan untuk halaman galeri atau dokumentasi atau foto-foto, video-video gitu ya. Jadi boleh nih bisa tambahin galeri atau video atau dokumentasi ya. Jadi kadang ada beberapa klien yang ngepoin website perusahaan itu, dia pengen lihat dokumentasi perusahaannya, gambar-gambar perusahaannya, kantornya, pabriknya gitu ya. Nah itu bisa juga mendukung untuk kebutuhan website teman-teman kalau misalkan bikin website perusahaan. Kalau di Optima Glass sendiri di sini ada menampilkan beberapa gambar-gambar di pabriknya ya, kayak gini di gudangnya. Ini our factory, terus ini our machine kayak gini, dan kontak ya. Jadi bisa ditambahkan misalkan foto-foto, video-video juga bisa. Kemudian ada juga halaman blog atau artikel, penulisan gitu ya, berita. Nah kayak gini. Untuk website company profile itu perlu banget fitur blog atau berita ini ya, karena nanti untuk berbagi informasi, mengoptimasi website dan lain sebagainya itu bisa menggunakan blog ini. Contohnya kayak Optima Glass ini, dia selalu berbagi informasi berita-berita sesuai kebutuhan, sesuai layanannya untuk memenuhi kebutuhan calon kliennya itu melalui blog. Kayak gini contohnya, kaca template Lumajang, terus kaca template Lamongan, kaca template Kediri dan seterusnya gitu ya. Bahkan ada beberapa kategori juga di sini, ada kategori tanya jawab, promo, supplier, tips dan trik gitu ya. Jadi halaman blog ini perlu banget untuk memenuhi kebutuhan berbagi informasi buat kedepannya. Jadi kalau misalkan website company profile nggak ada blog, nanti akan susah memberikan informasi-informasi buat kedepannya gitu ya. Kemudian yang terakhir biasanya itu akan ada halaman kontak ya, halaman kontak. Halaman kontak ini biasanya sederhana aja, jadi ada form kontak seperti ini, kemudian kita kasih tahu lokasinya di mana, terus nomor telepon, email, dan juga kalau misalkan ada tambahan tombol misalkan download company profile kayak gini, itu juga bisa. Nah jadi biasanya ada 7 berarti ya, 7 halaman ini yang harus ada di website company profile. Ini adalah salah satu contoh website bisnis untuk kebutuhan perusahaan jangka panjang dan bisa menjadi referensi teman-teman untuk kedepannya. Nah, kalau teman-teman bingung ketika pengen bangun website perusahaan seperti apa, teman-teman juga bisa menggunakan layanan dari jasa pembuatan website Ethnicode Agency. Caranya, teman-teman bisa masuk ke website ethnicode.com seperti ini. Nanti akan masuk ke website resmi Ethnicode seperti ini ya. Nah, setelah masuk, teman-teman bisa pilih di bagian menu, di bagian service, kemudian jasa website, dan pilih yang jasa website company profile ini. Tinggal diklik aja.
Kemudian di halaman ini itu sudah ada informasi penawaran dan penjelasan secara detail tentang jasa pembuatan website company profile dari Ethnic Code Agency. Nah, teman-teman bisa baca aja dari atas sampai ke bawah. Jadi nanti teman-teman bisa baca nih satu-satu, terus scroll terus ke bawah. Nanti baru di bagian bawah itu ada penawaran pembuatan website company profile dari Ethnic Code. Nah, di sini ada 3 paket, ada paket standar, bisnis, dan juga paket premium ya. Teman-teman tinggal pilih aja, sesuaikan, kemudian klik tombol pilih paket standar, pilih paket bisnis, atau pilih paket premium. Kalau udah diklik, nanti akan otomatis terhubung sama admin Ethnic Code Agency, dan nanti teman-teman bisa langsung diskusi dan juga order jasa pembuatan website perusahaan bareng Ethnic Code Agency. Nah, nanti setelah itu websitenya baru kita kerjakan sesuai dengan kebutuhan bisnis atau perusahaan teman-teman. Oke ya, jadi ini adalah salah satu contoh website perusahaan untuk PT, CV, atau apapun itu bisa. Nanti bisa di custom, disesuaikan tampilannya dengan kebutuhan atau kategori bisnis teman-teman semua. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Nanti saya akan coba berikan contoh-contoh website lainnya.